Ada duka mendalam seorang ayah. Lalu, langit tiba-tiba jadi gelap gulita, dan dari situ lahir sebuah pelajaran abadi. Gimana ya kalau tiga hal ini, tragedi, fenomena alam, dan hikmah, ternyata terjalin dalam satu hari yang tak terlupakan? Yuk kita bedah kisah luar biasa ini. Coba deh, bayangin kita kembali ke abad ke-7. Di zaman itu, langit itu bukan cuma penunjuk waktu loh. Langit itu bisa jadi sumber kekaguman, tapi sekaligus juga ketakutan. Nah, pertanyaannya, apa yang bakal Anda pikirin kalau pas hari paling sedih dalam hidup Anda, tiba-tiba langit jadi gelap? Nah, cerita kita ini mulanya dari sini. Dari sebuah catatan kuno. Jadi di tengah duka mendalam Nabi Muhammad, langit Madinah jadi saksi sebuah peristiwa yang luar biasa. Momen inilah yang nantinya akan melahirkan sebuah pelajaran yang tak akan pernah terlupakan. Oke, untuk bisa paham betul ceritanya, kita perlu mundur jauh ke Arab abad ke-7. Karena ini bukan cuma cerita soal langit. Ini kisah yang sangat-sangat personal. Jadi, inti ceritanya itu sebuah duka yang, ya ampun, tak terbayangkan. Nabi Muhammad kehilangan putranya yang masih bayi, Ibrahim. Ibrahim ini adalah putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah. Tentu saja, sebuah kehilangan yang pastinya menyisakan luka yang amat dalam. Dan pas banget di tengah duka ini, terjadi sebuah drama kosmik. Jadi, pas jenazah Ibrahim diantar ke peristirahatan terakhirnya, tiba-tiba matahari mulai meredup. Pelan-pelan kegelapan menyelimuti Madinah. Ternyata sedang terjadi gerhana matahari. Nah, buat penduduk Madinah saat itu, ini jelas bukan kebetulan. Mereka langsung cari-cari makna, dan mereka menemukannya di langit yang tiba-tiba gelap itu. Langsung deh, desas-desus menyebar cepat banget. Orang-orang mulai nyambung-nyambungin. Wah, langit pun ikut berduka nih. Mereka mulai bisik-bisik, matahari gerhana karena Ibrahim wafat. Peristiwa ini langsung dianggap sebagai tanda supranatural, semacam penghormatan kosmik untuk putra sang nabi. Reaksi kayak gini, ini contoh klasik dari apa yang kita sebut tahayul. Jadi kita menghubungkan dua peristiwa yang sebenarnya nggak nyambung, terus kita kasih makna supranatural. Sebenarnya wajar sih kenapa mereka bisa berpikir begitu. Tapi, tindakan yang diambil setelah ini, itulah yang mengubah segalanya. Oke, di tengah duka dan tahayul yang mulai menyebar, Nabi Muhammad justru melihat sebuah momen yang sangat krusial. Ini bukan cuma soal meluruskan rumor. Ini adalah kesempatan emas untuk mengajarkan sebuah kebenaran yang jauh, jauh lebih dalam. Dan disinilah beliau dengan tegas memisahkan mana mitos, mana kebenaran. Beliau menolak mentah-mentah ide kalau alam semesta ikut-ikutan berduka untuk manusia. Justru sebaliknya, beliau membingkai ulang gerhana itu, bukan sebagai duka, tapi sebagai tanda keagungan Tuhan yang jauh lebih besar. Dan inilah kata-kata beliau yang tercatat langsung dalam hadis. Di hadapan semua orang, beliau menegaskan, matahari dan bulan itu gerhana bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Kalau kalian lihat itu, berdoalah dan panggillah Tuhan. Lihat kan, gerhana itu fenomena alam. Sesuatu yang seharusnya membuat kita kagum dan berdoa. Bukan malah jadi percaya takayul. Beliau mengubah momen ketakutan menjadi momen keimanan. Ajarannya sangat jelas ya, dan diwariskan turun-temurun. Tapi, ternyata masih ada sebuah misteri kecil yang tersisa dalam catatan sejarah. Semacam teka-teki buat para sejarawan di masa depan. Nah, ini dia masalahnya. Semua sumber setuju peristiwanya memang terjadi. Tapi soal usia pasti Ibrahim pas wafat, catatannya beda-beda. Detail kecil ini, malah menciptakan teka-teki sejarah yang lumayan pelik. Coba lihat, beberapa sumber sejarah bilang usianya 16 bulan. Yang lain bilang 18 bulan. Ada lagi yang bilang 22 bulan. Selama beratus-ratus tahun, ya ini cuma dianggap ketidakkonsistenan aja. Terus, gimana cara kita tahu mana yang benar? Ternyata, jawabannya nggak ada di naskah kuno lagi, tapi di bintang-bintang. Nah, sekarang kita lompat ke era modern. Kita akan lihat gimana sains bisa menerangi masa lalu. Dan disinilah ceritanya jadi makin menakjubkan. Pertanyaannya jadi begini, apa bisa astronomi modern memecahkan misteri sejarah yang usianya sudah 1400 tahun? Jawabannya, bisa banget. Astronomi itu memungkinkan kita untuk ibaratnya memutar kembali jam kosmik dengan presisi yang luar biasa akurat. Ini dia persilangan yang luar biasa itu. Di satu sisi, kita punya teks hadis kuno yang berisi catatan sejarah. Di sisi lain, kita punya data astronomi super presisi dari NASA. Nah, apa jadinya kalau dua hal ini kita satukan? Jadi begini, pakai data NASA, para ilmuwan menghitung mundur semua gerhana matahari yang bisa dilihat dari Madinah selama masa hidup Nabi.
Hasilnya, wow, mereka menemukan satu tanggal yang cocok banget, 27 Januari 632 Masehi. Itu tahun ke-10 Hijriah, pas banget dengan tahun wafatnya Ibrahim. Dan inilah puncaknya. Sejarawan kan mencatat kalau Ibrahim lahir di bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Nah, dengan mencocokkan tanggal gerhana tadi dengan tanggal lahirnya, usia pastinya bisa dihitung. Dan hasilnya adalah 22 bulan. Boom! Sains modern bukan cuma mecahin teka-teki sejarah, tapi juga memvalidasi salah satu catatan kuno yang ada. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Ini bukan sekedar mencahin teka-teki sejarah loh. Ini adalah sebuah penegasan yang super kuat dari inti ajaran dalam kisah ini. Coba deh kita renungkan sejenak. Sains modern kan memastikan kalau gerhana itu adalah peristiwa alam yang bisa diprediksi. Cuma pergerakan benda langit biasa yang justru menunjukkan betapa agungnya alam semesta. Dan itu kan persis seperti yang diajarkan oleh Nabi. Gerhana itu tanda keagungan Tuhan, bukan reaksi supranatural. Jadi, kalau kita rangkum, inilah narasi lengkapnya. Sebuah tragedi pribadi diubah jadi pelajaran untuk semua orang. Takhayul digantikan oleh akal dan iman, dan yang paling keren, peristiwa dari abad ke-7 ini sekarang bisa diverifikasi oleh sains abad ke-21. Luar biasa kan? Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menarik banget. Kearifan kuno dan sains modern, jangan-jangan mereka adalah dua jalan berbeda yang menuju ke kebenaran yang sama? Mungkin saja, iman dan sains itu nggak harus selalu bertentangan. Mungkin mereka bisa bertemu di satu titik, menunjuk pada kebenaran yang sama, hanya dari sudut pandang yang berbeda. Sesuatu untuk kita pikirkan ya.